Shalom, selamat malam untuk kita semua. Firman Tuhan pada malam hari ini yang merupakan renungan bagi kita, saya ambil dari buku Mika 4 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami dapat membaca, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabatku yang kami hormati, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan adalah suatu sikap yang sangat dikehendaki oleh Tuhan sebagai orang yang percaya, umat yang rajani, umat yang betul-betul dapat menikmati hidup dalam melaksanakan kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa renungan malam ini saya buatkan dengan judul Berjalan Bersama Tuhan. Ini merupakan suatu panggilan renungan ini bagi kita, agar kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita senantiasa diajarkan oleh firman Tuhan ini untuk berjalan tidak dengan sendiri-sendiri, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan itu apabila kita betul-betul dapat melaksanakannya dengan baik, maka semua pekerjaan kita yakini bahwa itu semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti Tuhan. Kalau kita yang senantiasa berkehendak bahwa rencana kita adalah harus Tuhan yang mengikuti, itu namanya tidak benar. Yang benar adalah bahwa rencana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu kita doakan, kita rencanakan, kita laksanakan, itu merupakan rencana Tuhan juga. Melalui nats renungan malam ini, kita akan belajar bahwa berjalan bersama dengan Tuhan akan hidup senantiasa sesuai dengan pengajaran dan firman-Nya. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang senantiasa kita mengandalkan pikiran, mengandalkan kebolehan dari pemikiran kita, dan keberhasilan seolah-olah itu adalah akibat dari perencanaan yang baik, perencanaan teknologi yang kita kuasai, sehingga dapat berjalan berhasil dengan baik. Itu adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang berkenan adalah apabila pekerjaan kita itu senantiasa kita laksanakan berjalan dengan bersama dengan
Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidup yang penuh dengan komitmen. Bahwa berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tanpa ada tantangan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi kita keyakini bahwa dengan Tuhan kita dapat mengatasi bila mana ada tantangan di hadapan kita. Saudara-saudara sekalian, yang menyembah Allah ataupun ilah-ilah lain dan seolah-olah mereka itu berhasil dalam hidupnya adalah itu sifatnya sementara, dan suatu saat mereka juga akan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, dan sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan putus asa ataupun tidak berkenan di hati Tuhan. Kita percaya bahwa berjalan bersama Allah yang terbaik adalah bagi kita itu bersama dengan kesetiaan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan dapat menyertai kita di dalam rencana bagi kita adalah rencana yang terbaik bagi Tuhan apabila kita bersama-sama melaksanakannya seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi bahwa rencana damai sejahtera yang senantiasa menaungi kita asal kita percaya. Tidak ada rencana yang gagal kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu malam ini, berjalan bersama dengan Tuhan, dan tetaplah lindungi Tuhan kami di dalam bimbingan dan lindungan-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan seluruh pekerjaan kami, seluruh kegiatan kami di dalam hidup ini hanya berjalan bersama dengan Tuhan. Semuanya dapat kami kerjakan dan laksanakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.